Aktif di sosial media, Fala Adinda dikenal sebagai seorang seleb tweet dan juga influencer yang sering sekali membahas tentang gaya hidup sehat lewat keseharian hingga hobi yang ia tekuni. In this episode, kita akan ngobrol-ngobrol tentang profesinya sebagai dokter di klinik kecantikan dan apa yang bisa dibagikan lewat knowledge yang ia miliki. Let's connect with her story, Fala Adinda. Halo Kak Fala, gimana kabarnya? Aduh, alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah ya. Kalau dilihat kesibukannya selain menjadi istri tentunya untuk Park Juno, ibunya Kiko ya, sekarang juga sibuk di klinik kecantikan. Betul. Makanya aku pengen ngundang kakak, kita ngobrolin soal basic skincare, kayaknya seru ya. Karena ngelihat masifnya kelahiran produk-produk kecantikan, perawatan diri zaman sekarang tuh akhirnya bikin konsumen bingung gak sih? Nah, melihat masifnya kelahiran brand-brand skincare, menurut Kak Fala sendiri gimana sih? Iya. Kalau menurut aku itu merupakan sesuatu yang bagus karena waktu zaman aku lama ya. Zamanmu, zaman kapan ya? Lama. Karena waktu aku kuliah, sebetulnya waktu aku kuliah tuh mungkin sekitar beberapa belas tahun lalu, itu pilihan produk skincare sangat terbatas dan juga ingredients-nya pun rasanya namanya asing. Dan aliran informasi yang masuk kepada aku untuk yang bisa aku alihkan kepada muka itu nggak banyak. Nah, sekarang semua informasi terbuka lebar. Betul. Brand skincare banyak dan juga kesadaran teman-teman kita, adik-adik kita mungkin terhadap perawatan kulit wajah dan juga kulit tubuh pada khususnya itu menjadi awareness-nya menjadi lebih tinggi sekarang gitu. Bahkan sekarang pasien-pasien aku itu di skin clinic itu bukan didominasi oleh umuran aku yang 30 something. Tapi kita udah mulai start di umur 18, 19 gitu. They want to reverse, mungkin bukan reverse ya, mereka mau mencegah aging. Jadi memang kesadaran akan kesehatan kulit di era sekarang itu udah sangat berbeda dengan mungkin era zaman aku masih kuliah dulu. Jadi kehadiran produk skincare ini menjadi sebuah buat aku hal yang bagus, tapi juga menjadi kadang-kadang menjadi suatu yang bikin pusing juga nih. Betul. Di industri medis gitu. Karena apa? Karena pemakaian skincare yang salah ataupun pemilihan produk yang salah itu bukannya menjadi bagus di kulit, bisa menjadi pedang bermata dua bagi kita yang make gitu. Nah, mungkin kita akan berbicara banyak sebenarnya apa sih fungsi skincare itu dan bagaimana sih kita merawat kulit secara benar. Jadi bisa dibilang orang-orang target marketnya yang datang gitu ke klinik kecantikan sekarang kamu udah nanganin anak yang kelahiran 2000 ya? Iya, udah lebih ke arah ponakan. Ponakan ya jatuhnya ya, di sisilah family tree-nya ya? Iya. Kak Fala, tapi benar sih, perlunya kita sebagai konsumen akhirnya memilih produk yang tepat nih, yang benar-benar kulit kita butuhkan. Betul. Nah, kalau dari pandangan Fala Adinda sendiri nih, gimana sih kita sebagai konsumen akhirnya bisa memilah mana yang memang kita butuhkan? Iya. Bukan akhirnya kemakan seluruh marketing ads atau racun-racun di sosial media nih yang bertebaran dan mungkin sebenarnya bukan itu yang kita butuhin gitu. Kalau kita berbicara mengenai apa sih yang kita butuhkan oleh kulit, yang jelas kita butuh untuk merawat kulit. Gitu. Kenapa kita butuh untuk merawat kulit? Kita harus berbicara dulu. Kenapa kita butuh untuk merawat kulit secara keseluruhan, tidak hanya kulit wajah. Banyak juga pasien aku datang, mereka hanya fokus ke wajah. Padahal yang namanya kulit itu keseluruhan dari area wajah, kepala hingga dari ujung kaki gitu loh. Bahkan wajah tuh kayak cuma berapa persennya sebenarnya ya Kak ya? Nah, kalau kita mau bicara sejarah kulit itu merupakan organ yang paling besar dari tubuh kita. Gitu. Lebih besar dibanding ginjal, lebih besar dibanding hati, paru ataupun jantung. Jadi, kalau misalnya ada hal yang nggak beres di dalam tubuh, pasti mungkin tidak secara umum ataupun tidak secara absolut, tapi pada kasus umum tubuh itu merespon yang paling awal adalah dari kulit. Taruhlah misalnya kita banyak begadang, taruhlah kita misalnya kurang minum air putih, yang kelihatan pertama kali itu kulitnya dehidrasi, kulitnya kering, kulitnya kusam. Jadi kelihatannya awalnya dari kulit dulu. Itulah kenapa
kita nggak boleh skip yang namanya perawatan kulit, skincare dari ujung kepala hingga ujung kaki. Itu termasuk dengan lotion badan, termasuk dengan perawatan skincare muka. Tapi yang beredar di pasaran adalah biasanya kita fokusnya di muka, karena kan muka itu adalah apple of our eye ya, gitu. Kita biasanya fokusnya muka dulu, which is fine. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya apa sih yang kita butuhkan untuk diri kita yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan diri kita. Itu sebenarnya kita harus bisa membreakdown kebutuhan apa yang memang kita inginkan. Jadi pertanyaan pertama adalah kita mesti bisa membedakan antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi kalau aku ada klien datang ke aku, ada pasien datang ke aku dengan keluhan misalnya, "Dok, saya ingin muka saya diperbaiki." Diperbaikinya dalam hal apa dulu? Apakah ingin skin barrier-nya? Apakah ingin tekstur kulitnya? Jadi kalau aku secara garis besar maka aku akan bertanya kepada pasien, apakah life dari skin goal kamu? Gitu. Nah, untuk mendapatkan skin goal itu nggak bisa semua produk dipakai sayangnya. Nggak semuanya bisa di layer ya Kak ya? Betul, gitu. Nah, itulah kita butuh sumber yang terpercaya dan tidak bisa hanya dari internet aja nih misalnya gitu ya. Kita butuh orang-orang yang bisa kita tanya. Kita butuh mungkin beauty advisor yang benar-benar legitimate di bidangnya. Kita butuh orang-orang yang memang ilmunya mumpuni untuk bisa berbicara mengenai hal-hal tersebut sehingga produk yang diaplikasikan ke wajah kita tidak tumpang tindih, yang produknya tidak saling berlawanan sehingga benefitnya di kulit itu justru saling sinergis gitu. Karena kalau misalnya kita menambah misalnya skin goalnya banyak nih, misalnya kasus-kasus pasien datang gitu ya mukanya justru breakout karena mereka just as simple as produk A, B, C itu bagus, viral di pasaran, mereka beli tiga-tiganya tanpa knowledge bahwa sebenarnya ingredients dari ketiga itu sebenarnya tidak bisa digabungkan. Gitu. Itu menjadi isu tersendiri gitu ya pada industri kecantikan dan industri medis kecantikan karena ini meresahkan. Masifnya brand-brand skincare yang sekarang ini itu juga kadang nggak dibarengin dengan legitnya isinya gitu loh. Jadi banyak kandungan-kandungannya itu yang justru membahayakan kulit wajah gitu. Jadi banyak pasien datang gitu ya, ini habis pakai skincare apa gitu yang sampai kok kulit wajah ini kayak gini gitu. Nah ternyata itu ada kandungannya yang tidak di-approve sebagai kandungan skincare gitu. Dan itu banyak. Jadi pesannya adalah ya hati-hati gitu. Skincare yang dijual ataupun yang viral di pasaran dicek lagi lah. Berarti bisa dibilang dengan masifnya kelahiran produk-produk skincare perawatan diri ini harus dibarengi dengan semakin jelinya juga ya kita sebagai konsumen untuk tahu nih apa sih ingredientsnya dan apakah memang kulit saya membutuhkannya gitu ya Kak? Iya, karena walaupun skincare itu mungkin tampak kebutuhannya kayak sekunder kali atau mungkin kayak cuman dioles doang lah bakal kenapa gitu, tapi kulit kamu tuh kan cuma punya satu ya, apalagi wajah kamu itu kan adalah tampilan yang mungkin primer dalam diri kamu gitu. Itu adalah present kamu yang paling utama mungkin untuk beberapa orang. Jadi hati-hatilah dan rawatlah dengan sangat baik. Kenalilah tipe wajah kamu, kenalilah tipe kulit kamu, kenalilah skin goals kamu sehingga kamu bisa mendapatkan tampilan kulit wajah yang paling optimal gitu, yang paling sehat dari yang di diri kamu. Sehat dan optimal itu bukan berarti putih ya, sehat dan optimal itu bukan berarti tirus, V-shape, foxy, nggak harus gitu. Nggak apa-apa kalau mau, karena memang pasti ada pasarnya, pasti ada kepinginan seperti itu. Tapi kalau aku selalu bilang sama pasien-pasiennya nggak harus gitu. Yang paling penting dari kulit adalah sehat. Sisanya ya primer sekunder aja lah, foxy eyes, V-shape gitu ya. Itu nggak menjadi sebuah kewajiban, artinya ya itu adalah pergerakan industri aja. Aku setuju sih sama apa yang disampaikan Kak Fala bahwa tujuan skincare pada akhirnya adalah mengoptimalkan
apa yang kita punya, mengoptimalkan potensi terbaik dari kulit wajah kita, dari apa yang memang yang kita udah milikin gitu ya. Nah, kembali lagi seperti yang tadi Kak Fala sampaikan gitu, bagaimana sih sebenarnya untuk kita nih sebagai konsumen, sebagai masyarakat gitu ya, untuk mengenali kulit wajah kita nih Kak. Apakah bisa self-diagnose gitu, misalnya kayak gue ada dry patches, kayak gue fix kering deh nih gitu, atau agak berminyak dikit nih di T-zone, apa jangan-jangan gue berminyak ya. Gimana sih untuk kayak mengetahui exact kulit kita tuh kondisinya seperti apa? Apakah perlu ke klinik kecantikan atau gimana Kak? Ya, sebenarnya kalau untuk tipe kulit itu kebaginya tuh sebenarnya mudah, ya antara normal, kering ataupun berminyak. Tapi kalau kita mau untuk mencari skincare-nya ataupun memang untuk mencari underlying problemnya, kenapa ya kulit gue kok berminyak banget sampai ngebikin acne yang bener-bener peradangan gitu ya, atau kenapa ya keringnya tuh yang bener-bener kering sampai ketarik banget gitu, bahkan udah pakai skincare apapun yang katanya untuk kulit kering tapi nggak berbaik gitu ya. Nah, itu yang akhirnya menjadi problem kan gitu. Nah, itu yang diharapkan kita tidak self diagnose gitu. Tapi kalau memang kita tahu, apalagi kalau aku gitu ya, aku tuh tipe yang normal to oil, normal to dry. Tapi kalau udah sangat kering, dia akan menjadi oily gitu. Jadi aku sangat kenal kulitku. Jadi normal to dry, kalau udah kering banget dia akan menjadi oily karena dia mencari air kan. Betul. Gitu. Nah, yang hal-hal seperti itu tuh kan sebenarnya bisa dipelajari. Tapi kalau misalnya memang kulit aku tidak bermasalah dengan apapun, aku nggak punya acne gitu ya, nggak ada sensitive skin, tidak ada melasma, tidak mau ada aging yang diperbaiki, pemakaian skincare yang ada di drugstore yang terdijual bebas itu cukup gitu, dan aku hanya perlu di maintain dengan hydrating aja gitu. Nah, hal-hal seperti itu dipelajarinya di mana? Sebenarnya itu it just one Google away, ataupun kita bisa sebenarnya tanya dengan skin clinic yang kita percaya gitu. Self diagnose is good, tapi kalau udah terjadi problem, yang problemnya tidak selesai dengan skincare yang kita beli di pasaran ataupun mungkin kita salah untuk memilih, maka jangan ragu untuk mencari bantuan yang profesional, yaitu dokter. Ya, benar. Jadi jangan ragu untuk seek help juga ya. Pada akhirnya ya, kalau misalkan memang ditemui ada problem khusus yang mungkin nggak bisa kita tangani sendiri. Betul. Gitu. Nah, kalau mungkin kita sudah rajin merawat diri gitu ya, sudah menggunakan produk-produk skincare yang tepat, yang sesuai, yang baik, apakah masih perlu Kak kita ke klinik kecantikan nih? Iya, kalau aku secara industri gitu ya, pasti perlu nggak perlunya ya silahkan aja gitu. Karena kadang ada orang yang dia kepengen tampilannya muda terus bahkan ketika usianya bertambah. Tapi ada mereka yang embracing their aging gitu ya, wrinkle ada fine gitu ya, melasma ada fine gitu, freckles ada no problem, just embrace it gitu ya, embracing their aging and that's fine gitu. Tapi kalau aku, yang wajib untuk dilakukan adalah bagaimana kita menjaga kesehatan kita secara general. Artinya ayo kita minum air putih gitu ya, terus skincare-nya dijaga. Skincare nggak apa-apa kita beli di luar, nggak perlu harus datang ke skin clinic untuk mungkin laser, untuk skin booster. Tapi kalau misalnya memang dirasa dibutuhkan gitu ya, mereka willing to pay us and have a gut to do something to their appearance to get a better look, ya skin clinic is the answer always. Benar, gitu. benar. And why not gitu ya. Betul. Nah, kalau sebagai beginner nih, Kak, misalkan kayak aku first timer nih ke klinik kecantikan, apa sih yang bisa aku lakuin atau yang kayak direkomendasikan gitu? Pilihan di skin clinic tuh banyak gitu. Nah, itu lagi, aku kalau ada pasien datang, mereka kan, aku selalu tanya, what is your insecurity? Gitu. Kalaupun mereka selalu bilang, ya dok, udah mulai ngerasa aging. Biasanya selalu aging. Permasalahannya seputar-seputar itu ya. Aging gitu. Agingnya kita mau ngeberesinnya mau yang mana dulu gitu ya. Apalagi kadang mungkin budgetnya terbatas. Terutama aku bukan tipe dokter yang suka untuk mungkin ngabisin budget, karena aku paham gitu ya rasanya. Kayaknya aku pernah tuh jadi korbannya Kak. Kayak pas pertama kali datang deh, aku kayak pertama kali banget ke klinik kecantikan. Udah pertama kan harus konsultasi dulu kan. Langsung kamu kayak harus ini. Terus langsung bayar dulu baru tindakan kan. Kayak bener shocknya tuh ada.
Iya kan kaget gitu. Apalagi kadang kalau aku tuh kan high empath tuh orangnya, jadi empati aku tuh tinggi. Jadi kalau aku mungkin aku tuh merasa bahwa mereka udah datang gitu, mereka mungkin menabung cukup lama, dan mereka memberanikan diri, mengumpulkan keberanian untuk menemui aku gitu. So, kayaknya enggak, aku tanya dulu apa sebenarnya yang utamanya yang mereka ingin perbaiki gitu. Jadi seperti yang tadi Kak Vala juga bilang, tahu goalsnya tuh mau apa gitu ya. Nah, baru setelahnya biasanya aku menyebutnya adalah, kita menyebutnya sambung rasa. Itu adalah term yang biasa ada di medis dokter gitu ya. Jadi kita menyambungkan gitu bahwa oke, misalnya dia bilang saya pengen look younger gitu ya. Oke, kalau kayak gitu karena ini sudah prosesnya menahun ya, Bu, Pak gitu ya. Ini butuh mungkin butuh beberapa kali tindakan A, B, C, D. Dan mungkin butuh biayanya sekian, dan ini butuh komitmen antara dokter dan juga pasiennya. Butuh tanggung jawab antara pasiennya butuh melakukan ini, saya melakukan ini. Jadi kita butuh kerjasama. Kalau ibu setuju, oke, kita lakukan gitu ya. Sebagai first timer, saya rasa skin clinic itu mungkin kadang orang takutnya adalah pasti budget gitu. Dan memang yang namanya kebutuhannya itu sangat tersier dan luxurious ya. Kalau kita ngomongin skin clinic, udah pasti memang spend money, tapi I can guarantee if you spend money on your skin clinic, aku rasa sih cukup worth it hasilnya. Gitu. Kalau kita ngomongin soal merawat diri, karena kan intinya ujung-ujungnya kenapa sih kita beli skincare ini, beli skincare itu, ke klinik kecantikan yang ini, klinik kecantikan itu, merawat segala macam. Itu kan porosnya ujungnya adalah merawat diri ya. Menurut Kak Vala sendiri, seberapa penting sih kita sebagai manusia gitu ya, atau khususnya lebih spesifik deh, misalkan walaupun menurut aku perawatan diri adalah genderless, tapi sebagai perempuan, seberapa penting sih kita merawat diri? Iya, sebenarnya si skin clinic ini kan juga part of the self love ya, gitu. Bagaimanapun kita mencari jalan untuk mencintai diri kita sendiri, mungkin skin clinic ini salah satu jalan. Mungkin aku bias karena aku kerja di skin clinic ya, tapi buat aku apapun jalan yang kita pilih untuk kita mencintai diri kita lebih lagi, mungkin salah satunya adalah dengan menunda aging ke skin clinic, mungkin salah duanya adalah dengan membeli skincare yang cocok dengan kulit kita, mungkin jalan ketiganya adalah embracing our aging gitu, atau mungkin yang lainnya adalah dengan ya banyak hal lah gitu ya untuk kita mencapai tujuan kita. Yang penting buat aku adalah kita mencapai kecintaan kita yang berlebih terhadap diri kita sendiri gitu. Dan buat aku caranya macam-macam, mau itu dia dengan foxy eyes, mau itu dia dengan makin lancip, makin gimana wajahnya, aku nggak masalah selama tujuan dia adalah mencintai diri dia sendiri gitu ya. Dan itu tidak menginvalidasi orang lain yang mengembrace their aging, karena buat aku yang paling penting dari semua adalah is how they live their life. Jadi bisa disimpulkan bahwa merawat diri bukan upaya kita untuk merubah atau tidak menerima diri kita, tapi justru untuk mengeluarkan, atau bisa dibilang adalah upaya untuk kita embrace apa yang kita punya ya. Seperti yang tadi kita juga sudah diskusikan, bahwa untuk menemukan apa nih potensi tertinggi kita nih. Karena aku seneng melihat pasienku happy. Jadi ketika dia keluar gitu ya, habis botox, habis filler gitu, they look happier with themselves gitu ya, dan mereka kan menjalani hari mereka dengan lebih happy, mereka berkaca dengan lebih senang gitu ya, mereka selfie mungkin dengan lebih happy. Dan buat aku itu self love, mungkin itu reward buat mereka, mungkin itu cara mereka untuk mencintai diri mereka sendiri, mungkin itu cara mereka untuk lebih menghormati badannya sendiri, and maybe that's fine. Nah, kalau bicara tentang Vala sendiri nih, sejauh apa dirimu sudah menerima seorang Vala Adinda seutuhnya? Aku menerima apa yang terjadi pada diriku gitu, dan mencoba mengubah apa yang bisa aku ubah gitu. Jadi sesimpel itu aja. Apa yang bisa aku ubah ya aku ubah, apa yang tidak bisa aku ubah ya tidak aku ubah. Ya artinya kalau aku selalu bilang ya nerimo ing pandum lah kalau bahasa Jawa gitu. Jadi ketika dikasih sama Tuhan A, ya A.
kalau memang masih bisa aku nggak suka dan masih bisa aku ubah, ya aku ubah. Misalnya karena ya mungkin aku ya balik lagi, mungkin aku bias gitu, tapi ketika kita bicara mengenai perawatan kulit gitu, aku mungkin tipe yang tidak embracing the aging gitu, tipe yang reverse the aging gitu. Jadi aku melakukan tuh misalnya filler, melakukan botox muka gitu. Tapi kan aku ada aksesnya, ada sumber dayanya gitu. Cuma kalau aku tidak bisa melakukan ya that's fine. Atau misal hal lain gitu. Seperti aku memundurkan beberapa langkah untuk tidak berkarir, untuk mencoba untuk menjadi ibu yang lebih banyak waktu di rumah. Itu kan juga artinya pilihan-pilihan yang dihadapkan bagi mungkin banyak orang yang ya aku pilih kan gitu. Artinya ya buat aku hal-hal yang bisa aku ubah dan aku terima ya aku terima dan aku ubah. Intinya sih seperti itu. Berarti bisa disimpulkan bahwa saat ini Fala Adinda sudah satisfied dengan dirinya sendiri, sudah menerima dirinya sendiri sepenuhnya. Lebih kurang sih kayaknya kayak gitu ya. Aku ngerasa sih, kayak ngerasa udah secure sama dirinya sendiri ya. Tapi pernah nggak sih mengalami proses yang cukup sulit untuk menerima keadaan diri? Menurut Anda? Ceritain dong Kak, gimana? Lumayan sih, lumayan. Setelah melewati banyak hal sih, akhirnya aku bisa bilang bahwa kondisi hidup aku yang sekarang mungkin bisa lihat di Instagram ya, apa yang udah aku lewati gitu ya, bertahun-tahun lalu. Tampaknya sih cukup oke lah gitu, kalau aku sih ngeliatnya sekarang. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir ya, apa yang membuat Fala akhirnya bisa menemukan damai dan menerima keadaan diri yang sekarang? Wah, itu susah tuh. Maka ini menjadi pertanyaan yang terakhir. Iya. Apa ya? Ya mungkin karena pernah ngerasain hampir mati kali ya gitu. Jadi ketika mendapatkan second chance of living, maka all you wanna do is just being good gitu. Dan being goodnya itu bukan yang ekstatik gitu ya, bukan yang euforik gitu. Pengen kalem-kalem, damai-damai aja. Nah, ketika merasa bahwa pengen biasa-biasa aja, pengen damai-damai aja, maka sebenarnya di situ tuh ada turning point-nya. Gitu. Ketika pengen living life yang biasa-biasa aja, di situ lah titik baliknya ya. Iya. Wow, jadi akhirnya sekarang tuh I want the average thing saja gitu. Senang secukupnya, sedih seperlunya, ya dan mungkin aja. Ada nggak pesan yang bisa dibagikan untuk orang nih yang mungkin sedang struggling, yang sedang berjibaku untuk berdamai dan menerima dirinya sendiri? Iya, perjalanan menerima diri sendiri tuh pasti nggak gampang ya, gitu. Dan yang namanya insecurity tuh akan selalu tuh namanya menghantui gitu. Jadi ya kalau emang butuh bantuan, seeking for help. Tapi kalau memang masih bisa diperbaiki. Kalau aku mantranya akan selalu yang bisa diperbaiki, yang nggak bisa ya diterima. Udah cuma 2 itu aja, and then life will be easier. Oh, terima kasih Fala Adinda sudah main-main ke Connect with Her. Dan buat yang ingin terus mendengarkan cerita-cerita inspiratif dari berbagai perempuan lainnya, terus stay tune ya di Connect with Her, only on Connect.